Saya akan mereview kembali materi manajemen sumber daya manusia dengan pokok pembahasan sebagai berikut: pengembangan karyawan, penilaian prestasi kerja, insentif, pemisahan atau separation, audit SDM, dan program keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan keamanan kerja atau K3. Yang pertama, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan, rotasi jabatan, dan mentoring. Tujuan pengembangan karyawan antara lain meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan daya saing organisasi. Proses mengembangkan karyawan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, melakukan perencanaan pengembangan karyawan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi efektivitas program pengembangan karyawan. Kemudian yang berikut, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses sistematis untuk menilai kinerja karyawan. Penilaian prestasi kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, kuesioner, dan observasi. Tujuan penilaian prestasi kerja antara lain untuk memberikan umpan balik kepada karyawan, melakukan evaluasi kinerja karyawan, melakukan penentuan gaji dan tunjangan karyawan, melakukan promosi dan mutasi karyawan. Kemudian yang berikut, insentif. Insentif adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja yang baik. Insentif dapat berupa uang, barang, atau kesempatan. Tujuan pemberian insentif antara lain meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian yang berikut, pemisahan atau separation. Pemisahan adalah proses akhir dari hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Pemisahan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti pensiun, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Tujuan pemisahan antara lain menjaga hubungan baik antara karyawan dan perusahaan, memberikan hak-hak kepada karyawan yang telah diberhentikan. Kemudian pokok bahasan yang berikut adalah audit SDM. Audit SDM adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem manajemen sumber daya manusia. Audit SDM dapat dilakukan oleh pihak internal atau pihak eksternal. Audit SDM merupakan proses penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen SDM dalam suatu organisasi efektif dan efisien. Audit SDM dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meningkatkan kinerja karyawan, produktivitas organisasi, dan kepuasan kerja karyawan. Tujuan audit SDM antara lain untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam sistem manajemen sumber daya manusia, memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia. Kemudian pokok bahasan yang berikut adalah program keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3. Program K3 adalah program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Program K3 harus mencakup berbagai aspek seperti keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Tujuan program K3 antara lain menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, menjaga lingkungan kerja yang sehat dan aman. Pengembangan karyawan, penilaian prestasi kerja, insentif, pemisahan, audit SDM, dan
Program ketiga adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM yang baik akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan materi-materi tersebut di dunia kerja. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi para manajernya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam memimpin tim dan organisasi. Sebuah perusahaan menggunakan sistem penilaian kinerja yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja karyawan secara objektif dan akurat. Sebuah perusahaan memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target penjualan. Bonus ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dan mendorong mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Kemudian, sebuah perusahaan memberikan pesangon kepada karyawan yang diberhentikan karena pensiun. Pesangon ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan melakukan audit SDM untuk menilai efektivitas sistem manajemen SDM. Hasil audit menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan pelatihan karyawan dan sistem remunerasi. Sebuah perusahaan menerapkan program K3 yang ketat. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan menerapkan materi-materi tersebut secara efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan, dan meningkatkan daya saing organisasi, dan tercapainya tujuan perusahaan. Sekian review saya. Terima kasih.